Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamarian Zidan dengan NIM 2412060010. Saya akan menjelaskan materi yaitu akuntansi dan lingkungannya. Pertama itu pengertian konsep utama akuntansi. Pertama itu definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data keuangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan bagi pengguna. Yang kedua itu akuntansi sebagai sistem informasi. Sistem informasi akuntansi atau SIA mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan secara terstruktur, mengumpulkan dan menyimpan data, memproses data menjadi informasi, dan mengontrol aset organisasi. Yang ketiga itu peran dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menyajikan data keuangan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan nasional. Informasi akuntansi membantu manajemen, investor, dan pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan berdasarkan data akurat. Berikutnya itu tujuan dan fungsi akuntansi. Yang pertama itu tujuan utama pelaporan keuangan, menyediakan informasi finansial yang berguna bagi membuat keputusan eksternal, membantu mereka mengevaluasi kinerja dan potensi perusahaan, investor, keputusan investasi, kreditur atau keputusan pinjaman, pemerintah atau pajak dan regulasi, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang selanjutnya itu fungsi internal perusahaan. Akuntansi membantu manajemen dalam mencatat, mengelola, menganalisis aktivitas keuangan operasional dan strategis internal. Berikutnya itu lingkungan perusahaan dan akuntansi. Pertama itu jenis lingkungan dan akuntansi lingkungan. Perusahaan kini harus memperhatikan isu lingkungan. Ini membentuk dasar bagi konsep akuntansi lingkungan. Apa itu akuntansi lingkungan? Akuntansi lingkungan adalah pendekatan yang memperhitungkan dampak lingkungan aktivitas organisasi, melibatkan pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keberlanjutan. Perkembangan akuntansi lingkungan. Pada tahun 1970-an, konsep awal muncul di Eropa. Tahun 1990-an, standarisasi global IASC kembangkan prinsip internasional, dan tahun 2000-an regulasi nasional. Jepang rilis dan sempurnakan panduan. Berikutnya pengaruh lingkungan pada akuntansi. Perhatian global terhadap lingkungan sejak 1970-an mendorong akuntansi untuk beradaptasi, mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pelaporan keuangan. Berikutnya peran akuntansi dalam menghadapi lingkungan bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan melaporkan kinerja lingkungan perusahaan. Kedua, membantu mengelola dampak lingkungan secara efektif. Ketiga, mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan efisiensi. Keempat, mendukung tujuan bisnis berkelanjutan dan etis. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan. Berikutnya itu unsur-unsur penting dalam akuntansi. Yang pertama itu siklus akuntansi, identifikasi dan analisis, mengenali dan memahami transaksi. Kedua, pencatatan jurnal, merekam transaksi ke dalam jurnal. Ketiga, pembukuan buku besar, memindahkan jurnal ke akun buku besar. Penyusunan neraca saldo, membuat ringkasan saldo akun. Penyusunan laporan, menyusun laporan keuangan. Dan penutupan buku, menutup akun sementara. Yang kedua itu persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang tambah modal. Konsep fundamental yang menunjukkan keseimbangan antara aset atau harta yang dimiliki perusahaan dengan sumber pembiayaannya. Yang ketiga, laporan keuangan pokok, catatan informasi keuangan yang memberikan gambaran kondisi dan kinerja finansial perusahaan dalam periode tertentu. Komponen utamanya itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu akuntansi dan pembukuan. Mengenal akuntansi, proses sistematis pencatatan, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan untuk evaluasi posisi bisnis. Selanjutnya itu pentingnya pembukuan akurat. Yang pertama, menjamin transaksi akurat dan terdokumentasi, dan dasar utama analisis akuntansi. Dan yang terakhir itu ada tabel perbedaan kunci, itu aspek pada fokus pembukuan, pencatatan, akuntansi, analisis. Berikutnya tujuan, catatan akurat, dan evaluasi kinerja. Output, data mentah dan laporan keuangan. Skill, dasar dan analitis dan prinsip. Berikutnya itu sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Yang pertama itu konsep dasar debit dan kredit. Debit dan kredit adalah dua sisi pencatatan untuk setiap transaksi keuangan. Debit umumnya meningkatkan aset atau beban dan mengurangi kewajiban atau modal. Kredit umumnya meningkatkan kewajiban atau modal dan mengurangi aset atau beban. Berikutnya sejarah dan evolusi. Sistem ini pertama kali muncul di Italia atau abad ke-13 sampai 14 untuk mengatasi kompleksitas transaksi perdagangan. Berikutnya itu mekanisme pencatatan transaksi. Setiap transaksi dicatat dua kali pada sisi
akuntansi debit dan kredit. Ini adalah prinsip dualitas. Total jumlah debit harus selalu sama dengan total kredit. Berikutnya itu manfaat sistem berpasangan, itu menjaga akurasi laporan keuangan, mengatasi kompleksitas transaksi, dan memberikan gambaran finansial yang lengkap. Yang berikutnya itu profesi akuntan. Yang pertama itu jenis-jenis profesi akuntan. Profesi akuntan memiliki beragam spesialisasi berdasarkan bidang kerja dan jenjang pendidikan, masing-masing dengan peran krusial dalam ekosistem bisnis dan keuangan. Akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pajak, akuntan manajemen, akuntan internal dan teknisi akuntansi atau junior media ahli. Berikutnya itu tanggung jawab dan etika profesi. Akuntan adalah penjaga stabilitas finansial. Mereka menyediakan informasi akurat dan menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan bisnis, dituntut dengan wawasan teknologi dan etika profesional yang tinggi. Selanjutnya itu peran akuntan di era modern. Di era digital yang dinamis, peran akuntan telah berevolusi dari sekadar pencatat menjadi konsultan strategis yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mitra strategis pengambilan keputusan, perencanaan pajak dan keberlanjutan bisnis, analisis data keuangan lanjut, dan integrasi sistem informasi akuntansi. Berikutnya itu perseroan terbatas atau PT dan akuntansi. Karakteristik akuntansi untuk PT. PT adalah badan usaha dengan modal anggota dalam bentuk saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas sesuai investasi. Akuntansi PT berfokus pada modal saham, dividen, dan ekuitas. Struktur modal dan ekuitas pemegang saham. Struktur modal adalah cara perusahaan mengelompokkan dana, menunjukkan perimbangan antara modal sendiri atau ekuitas dan modal asing atau utang. Jenis modal dalam PT meliputi modal dasar, seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam anggaran dasar PT, modal ditempatkan, dan modal di setor. Selanjutnya itu kewajiban pelaporan keuangan PT. Laporan keuangan PT penting untuk transparansi dan membantu pemangku kepentingan seperti investor dan manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, laporan neraca atau posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Yang keempat itu laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah contoh soal akuntansi yang sederhana. Contohnya itu perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 5 juta rupiah secara tunai. Selanjutnya ada langkah penyelesaian, yaitu identifikasi akun, yaitu perlengkapan kantor atau aset dan kas atau aset. Analisis pengaruh, perlengkapan bertambah atau debit, kas berkurang atau kredit. Berikut ada pencatatan jurnal, yaitu debit perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah dan kredit kas sebesar 5 juta rupiah. Setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun atau sistem double entry. Logika akuntansinya itu mengikuti persamaan dasar, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, dan menerapkan sistem double entry atau minimal 2 akun per transaksi. Berikutnya ada alasan debit atau kreditnya, itu perlengkapan di debit karena aset bertambah, kas di kredit karena aset berkurang, dan total debit dan kredit harus seimbang 5 juta rupiah. Yang terakhir itu kesimpulan. Rangkuman poin kunci itu analisis keuangan yang akurat, dasar pengambilan keputusan strategis, memastikan kepatuhan regulasi, dan pengelolaan arus kas yang efisien. Relevansi akuntansi dalam bisnis modern. Akuntansi adalah tulang punggung setiap bisnis. Ini menyediakan dan penting untuk menilai kinerja, membuat keputusan, dan merencanakan masa depan. Di era digital, peran akuntansi semakin krusial, didukung oleh teknologi untuk efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. Segitu dulu penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.